Selamat tinggal Piala Kebo. Uh, yeah, uh, yeah, uh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Osli. Ya, kita ketemu lagi di segmen instant reaction kita ya. Setelah pertandingan yang baru selesai ini, pertandingan Arsenal menjamu Brighton di pertandingan Piala Carabao atau Piala EFL gitu ya. Pertandingan ini berakhir dengan kekalahan Arsenal 1-3. Oke, teman-teman, sebelum saya lanjut ke pembahasan saya, perkenalkan dulu, nama saya Osli ya. Ini channel saya adalah fans channel untuk Arsenal dan kita juga sering melakukan bincang-bincang bola. Jadi kalau teman-teman yang senang atau ngefans dengan Arsenal atau suka dengan bincang-bincang bola model begini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Oke, teman-teman, tidak berlama-lama. Pertama saya mau membahas dulu bahwa pertandingan kali ini tidak ada yang menyiarkan. Jadi sudah diumumkan beberapa jam sebelum pertandingan dimulai ya, bahwa pertandingan Arsenal melawan Brighton ini tidak disiarkan dimanapun di dunia gitu ya. Kenapa? Karena untuk Piala Carabao ini, Piala EFL ini, yang punya hak siar itu hanya Sky Sport gitu ya. Jadi hanya Sky Sport yang pegang lisensi hak siar EFL Cup ini atau Carabao Cup ini, dan mereka tidak menyiarkan Arsenal. Jadi mereka memilih Manchester City melawan Chelsea, sama satu lagi tadi apa ya, saya lupa, Liverpool kalau nggak salah. Jadi pertandingan Liverpool sama pertandingan Manchester City itu yang mereka pilih untuk siarkan. Nah, karena tidak ada penyiar lain yang punya hak siar, jadi ya hanya 2 pertandingan itu saja yang disiarkan. Yang akibatnya jadi pertandingan Arsenal melawan Brighton ini tidak disiarkan dimanapun. Teman-teman mau cek yang streaming legal, streaming yang illegal juga nggak ketemu. Jadi nggak disiarkan karena memang nggak ya memang tidak disiarkan gitu. Jadi mau gimana lagi, memang itulah adanya gitu. Nah, untuk arah pertandingannya ya, jadi bisa dilihat bahwa dalam pertandingan kali ini Arsenal menurunkan skuad yang lemah lah ya. Jadi kipernya pun kiper ketiga gitu. Jadi bahkan bukan Matt Turner, saya pikir akan diturunkan Matt Turner, tapi memang benar-benar pemainnya ya pemain cadangan semua lah ya gitu dari awal, dan hanya satu tim inti yang starter. Kalau tadi saya nggak salah itu adalah Gabriel Magalhaes yang starter untuk pertama gitu ya. Lainnya semuanya cadangan semua gitu ya. Ya Tierney sebenarnya juga bisa dibilang tim inti ya kelasnya ya, walaupun dia seringnya sekarang sebagai cadangan gitu, tapi ya itulah. Di kanan itu Cedric Soares, terus tengahnya tadi ya Magalhaes sama Rob Holding, di kiri Tierney, Lokonga menggantikan Xhaka, El Neni menggantikan Partey, Nketiah di depan, Reiss Nelson sama Fabio Vieira, Marquinhos kalau nggak salah tadi yang di kiri gitu ya. Jadi sebenarnya sih di berapa 20-30 menit pertama saya lihat di aplikasi saya ya, bukan pertandingan, hanya untuk tikernya aja, jadi untuk ngelihat arah bolanya aja. Saya lihat sebenarnya dominan Arsenal 30 menit. Sebenarnya babak pertama itu dominan Arsenal gitu. Cuman memang kalau yang dari saya perhatikan itu adalah gol kedua di babak kedua oleh Brighton itu
dari komentari yang saya baca itu membuat Arsenal itu kehilangan momentum. Jadi mentalnya udah menurun karena gol kedua gitu ya. Dan akhirnya terjadilah gol ketiga gitu, dan sejak saat itu Arsenal lalu menarik-narik pemainnya, masukin pemain-pemain intinya. Dan memang ketika sudah dimasukkan pemain inti, permainan kembali mengarah ke Arsenal ya, untuk pressingnya, untuk menyerangnya, penguasaan bolanya balik lagi ke Arsenal, tapi sudah terlambat gitu ya. Dengan keunggulan 3-1, Brighton sudah mulai parkir bus, jadi sudah mereka sudah tidak bermain terbuka lagi, mereka sudah parkir bus, sudah stop, udah tutup toko gitu ya. Jadi sudah terlambat untuk memasukkan pemain-pemain inti gitu. Jadi sudah terlambat, dan ya sudah sampai akhir babak 1-3 bertahan dan tidak ada perubahan 1-3 itu. Ya, pertandingan pertama di Carabao Cup berakhir dengan kekalahan. Jadi dengan ini tidak ada pertandingan Carabao Cup lagi ya ke depan. Jadi memang sepertinya sih ini tidak terlalu diprioritaskan memang Carabao Cup ini. Ya, walaupun memang kekalahan yang bukan kekalahannya sih, lebih ke piala yang tidak diharapkan lah gitu ya. Jadi piala yang emang Carabao Cup ini selalu dianggap sebagai piala nggak penting gitu, nggak pernah dianggap gitu ya. Cuman ya tetap aja ya, kekalahan tetap menyakitkan. Ya, itu aja sih catatan dari saya, karena nggak bisa nonton juga, jadi nggak bisa first hand nggak bisa memberi laporan yang tangan pertama lah gitu. Jadi saya hanya tadi bergantung dari komentari ticker dari aplikasi saya Footmob. Mungkin kalau teman-teman mau ngecek gitu ya aplikasinya. Ya, oke, dari saya sekian. Jadi untuk teman-teman yang suka dengan bincang bola seperti ini atau ngefans dengan Arsenal, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa.